Oke, jadi seperti ini penampakan bloknya ketika sudah dibersihkan. Terlihat sudah mulai memutih ya di bagian atasnya. Juga sudah ada baret-baret halus. Oke. Dan di bagian exhaustnya sudah dikerok sedikit. Jadi bloknya ini blok 1878 ya. Nah, ini sudah terlihat baret-baret halus, bahkan ada yang cenderung gelap. Dan ini di lubang exhaustnya masih standar, belum ada perubahan di tingginya, hanya di bagian dalamnya sini saja. Nah, untuk bedanya antara 1878 dengan 1855, sebentar. Sebelah kanan 1855 dan sebelah kiri 1878. Dari buspot bisa terlihat perbedaan ukurannya. Yang di 1855 terlihat lebih lebar daripada 1878. Sedangkan untuk transfer kecil, ini transfer kecil, dia terlihat lebih lebar daripada 1855. Dan untuk exhaust port itu, untuk tingginya terdapat perbedaan kurang lebih 1 mili. Ini ada luka karena ring pistonnya patah ya. Sayang sekali, padahal secara fisik masih oke, masih layak pakai. Dia belum banyak memutih, tapi ring pistonnya patah. Oke, cukup sekian review sebelum kita lakukan pengerjaan porting polish. Nanti akan dilanjutkan lagi setelah selesai di porting polish. Oke, dan ini untuk headnya kode 1375 dengan kondisi masih standar, belum pernah dipapas sama sekali. Ketebalannya ada di 28 mili persis. Untuk volumenya setelah ini akan saya cek menggunakan buret. Untuk cairannya di sini saya menggunakan 50% dari bahan bakar ditambah dengan 50% oli samping yang berwarna merah. Oke, tadi bahan bakarnya 20 mili, berarti kita tambahkan oli sampingnya 20 mili. Oke, cukup. Sekarang kita aduk dulu biar menyatu. Oke, setelah tercampur dengan baik, sekarang kita tuangkan ke dalam buret. Tuangkan secara perlahan, hati-hati jangan sampai tumpah sampai di atas angka 0, karena nanti akan kita buang dulu karena pasti ada gelembungnya. Oke, diamkan dulu beberapa saat sampai gelembung yang ada di dalamnya benar-benar hilang. Oke, sambil menunggu kita persiapkan headnya dulu, kita pasangkan busi. Dan kemudian di tepiannya sini kita olesi grease atau biasa disebut stamp pad, supaya cairan dari buret tidak meluber ke mana-mana. Diolesi sedikit saja, yang penting bisa rata.
sekarang kita berada di depan. Oke, kita tempel. Ini saya buatnya dari akrilik dengan ketebalan kurang lebih 3 mili. Oke, sekarang kita buang dulu udaranya dan akan berhenti ketika sudah sampai di angka 0. Oke, sudah 0. Letakkan di bawahnya. Oke, sudah pas. Ini di angka 0, persis di angka 0. Oke, sekarang dibuka secara perlahan. Kalau nggak perlahan nanti cerot di mana-mana. Oke, sudah mulai mengisi di kubah ruang bakar. Turunnya pelan-pelan ya. Ditambah sedikit lagi bukaan kerannya. Sudah hampir penuh. Pelan-pelan. Oke, berhenti dulu. Cukup. Sekarang kameranya ditaruh dulu. Tangannya cuma 2, mana sanggup genggam semuanya. Oke. Ditambahi lagi sampai hampir rata. Kurang sedikit lagi pemirsa. Oke, sudah cukup. Dan berapa angkanya? Kita cek bersama-sama. Di sini kurang jelas ya. Nah, terlihat di sini sebentar. Ada di 15,25. Tapi ini bukan berarti patokan angkanya pasti segini, karena perbedaan merek dari tiap alat ukur pasti akan menghasilkan angka yang berbeda pula. Sampai rata seperti ini ya. Toleransinya kurang lebih sekitar 0,5 cc mungkin ya. Oke, nanti dari angka ini bisa kita tentukan akan dipapas seberapa banyak, 1 mili kah, atau bahkan tidak menutup kemungkinan sampai 2 mili, tergantung berapa volume nanti yang akan kita inginkan. Oke, cukup sekian dari bagian head dan blok. Setelah ini akan langsung saya sikat untuk pengerjaan porting polish. Kalau untuk papas head tunggu besok dulu karena sudah malam. Dan ini setelah saya beri tanda menggunakan spidol dan kemudian diberi garis. Oh, di sini tidak begitu terlihat ya. Ini ada tanda yang saya buat. Nah, sebenarnya di sini saya kurang suka ya, jika harus menjelaskan berapa tinggi exhaustnya, berapa tinggi main transfernya. Saya lebih suka berbicara tentang durasi ataupun derajat. Jadi semisal main exhaust buka di berapa derajat, main transfer busport buka tutup di berapa derajat, karena di situ lebih akurat, karena pembacaannya juga berdasarkan askro.
Oke, sudah siap untuk dihajar. Dan sebelum mulai jangan lupa menggunakan safety gear, menggunakan Google atau kacamata safety biar kotoran-kotorannya tidak masuk ke mata, dan gunakan penutup telinga supaya tidak terlalu bising di telinga. Oke, dan sudah siap, jangan lupa berdoa supaya diberikan kelancaran selama proses. Nah, di sini yang biasa saya kerjakan terlebih dahulu adalah di bagian tengah untuk mengangkat seberapa tinggi ukuran exhaust sesuai tanda sebelumnya, serta merubah radius dari dinding bagian atas lubang exhaust. Nanti setelah sudah ketemu berapa tingginya sesuai tanda, baru dilanjutkan ke pengerjaan di bagian samping kanan kiri, serta melebarkan sesuai dengan keinginan kita. Dan seperti inilah jadinya setelah melalui proses porting polish. Selain berubah dari ukuran, ketinggian, profil di bagian atas juga ikut berubah jadi lebih membulat, yang mana tujuannya agar ring piston ketika melewati lubang main exhaust bisa lebih ringan karena tidak terlalu tajam, jadi tidak seperti di rem. Selain itu bisa dilihat refleksi dari cahaya yang dari senter ini. Oke. Dia membentuk alur. Ya. Alurnya lurus, berbelok-belok, atau bagaimana. Jadi bukan hanya tentang ukuran, tapi tentang profil, alur juga sangat berpengaruh. Untuk di bagian atasnya bisa kita lihat tidak begitu halus, karena selain berfungsi sebagai lubang buang, dia juga berfungsi sebagai lubang hisap sementara. Tuh, bisa dilihat. Ada alur yang tercipta dari refleksi cahaya senter. Jadinya lurus, beraturan, tidak amburadul. Sedangkan untuk di bagian bawah sini, yang saya papas hanya di bagian busport. Untuk di bagian transfer kecil, transfer besar, sama sekali tidak ada perubahan. Karena yang menjadi kekhawatiran adalah ketika dipapas, gas speednya akan turun, jadi akan timbul gejala seperti lemot. Nah, itu yang sering jadi permasalahan, lemot dan nafas panjang. Itu perbedaannya sangat tipis. Nah, untuk ukuran pemotongan ini saya menggunakan patokan dari lidah membran yang muncul dari bibir
krengkes, tandai, lalu potong. Bagian sini sama sekali tidak ada rubahan, baik dari tinggi lubang transfer juga tidak ada perubahan, masih sama seperti sebelumnya. Oke, hasilnya seperti apa? Kita lihat bersama besok, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam.